Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, perkenalkan, nama Ibu Fatmawati Abjul, biasa dipanggil dengan Ibu Wati. Hai anak-anak. Nah, anak-anak, ada yang bisa pimpin doa pada hari ini? Ya. Coba untuk ketua kelas silahkan pimpin doa pada hari ini. Baik, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah berani pimpin doa pada hari ini. Oke, hadir semua hari ini. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak. Apakah kalian sudah siap belajar pada hari ini? Ya. Bagus sekali. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya kepada kalian. Pada hari Rabu itu kalian menggunakan pakaian apa? Ya, batik. Nah, batik itu termasuk salah satu dari warisan budaya Indonesia. Nah, jadi anak-anak, hari ini itu kita belajar tema 4 tentang globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku pada pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak coba di sini tujuan pembelajarannya itu pertama, dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan sistematis. Yang ketiga, dengan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. Dan yang keempat yaitu setelah pengamatan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan sistematis. Nah, coba adik-adik, kalian perhatikan pada halaman 22. Pada halaman 22 itu di sini terdapat cerita bahwa terdapat teks dan terdapat gambar bahwa warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik dan angklung. Di bidang olahraga, pencaksilat adalah salah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Nah, adik-adik, di sini terdapat teks bahwa pencaksilat di era globalisasi, silat itu merupakan tradisi yang diturunkan secara lisan dari guru ke muridnya. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencaksilat memiliki gerakan unik yang mengalir dari koreografi layaknya tarian. Dalam setiap gerakan juga terkandung filosofi. Hal ini membuat pencaksilat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Nah, negara anggota persilat atau persekutuan pencaksilat antar bangsa ini saat ini telah mencapai 47 negara. Di belahan dunia yang berbeda, berkembang juga berbagai jenis olahraga bela diri. Karate dari Jepang, taekwondo dari Korea, dan capoeira dari Brazil, serta Muay Thai dari Thailand. Itu merupakan beberapa contoh olahraga bela diri yang juga dikenal dan dipelajari di Indonesia. Globalisasi ini memberikan kemungkinan mudahnya pertukaran ilmu, termasuk ilmu bela diri. Sebagai generasi penerus, kamu
mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencak silat. Salah satu caranya adalah dengan mempelajarinya. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan dalam gerakan pencak silat itu ada gerakan kuda-kuda. Kuda-kuda ini bukan hanya kuda-kuda hewan ya anak-anak, tapi ini adalah ini kuda-kuda ini merupakan istilah dalam pencak silat. Nah, istilahnya itu gerak dalam pencak silat. Nah, adik-adik, sekarang kuda-kuda itu terdapat 3 kuda-kuda, terdapat 3 jenis. Nah, kita harus ketahui dulu apa itu kuda-kuda. Kuda-kuda ini adalah teknik yang memperlihatkan sikap dari kedua kaki dalam keadaan statis. Teknik ini digunakan untuk mendukung sikap yang pasang pencak silat. Kuda-kuda juga dipergunakan sebagai latihan dasar pencak silat untuk memperkuat otot-otot kaki. Adapun kuda-kuda dapat dipahami sebagai berikut. Kuda-kuda ini terdiri dari 3, yaitu kuda-kuda tengah. Kuda-kuda tengah ini kedua kaki melebar sejajar dengan bahu dan berat badan ditopang secara merata oleh kedua kaki. Dapat juga dilakukan dengan posisi serong. Posisi kedua kaki atau posisi kedua telapak kaki serong membentuk sudut sekitar 30 derajat. Nah, sedangkan untuk kuda-kuda depan itu salah satu kaki berada di depan, sedangkan kaki lainnya itu berada di belakang, dan berat badan ditopang oleh kaki depan. Posisi kedua telapak kaki membentuk sudut sekitar 90 derajat. Nah, sedangkan jenis kuda-kuda yang ketiga yaitu kuda-kuda samping. Kuda-kuda samping ini yaitu posisi kedua kaki melebar sejajar dengan tubuh dan berat badan ditopang oleh salah satu kaki yang menekuk. Posisi kedua telapak kaki itu sejajar membentuk sudut sekitar 60 derajat. Nah, itulah jenis-jenis dari gerakan kuda-kuda dalam pencak silat. Nah, sekarang adik-adik, tentunya kamu telah mempelajari pola langkah dalam silat di kelas sebelumnya, yaitu pola langkah ke depan, ke belakang, dan ke samping. Nah, coba adik-adik lihat perhatikan gambar ini. Sini terdapat pada halaman 24 ini, di sini terdapat pola dalam pencak silat, pola langkah dalam silat. Nah, pada A ke D1, kaki A ke D1, kaki A ini dan terdapat kaki A1 dan A2. Kaki A1 ini melangkah ke D1 itu merupakan langkah lurus depan kiri. Adik-adik bisa lihat di buku kalian atau di buku yang sudah adik-adik punya. Nah, pada halaman 24, silahkan dibuka pada halaman 24. Sedangkan kalau kaki A2 itu ke D1, maka langkah lurus depan kanan. A1 ke D2 itu langkah lurus mundur kiri. Sedangkan A2 ke D2 langkah lurus mundur kanan. Nah, untuk A1 ke B1 itu langkah samping kiri, sedangkan A2 ke B2 itu
langkah samping kanan. Nah, untuk kaki A1 ke C1 itu langkah serong depan kiri, sedangkan A2 itu kaki A2 ke C2 itu adalah langkah serong depan kanan. Untuk kaki A1 ke C3 adalah langkah serong belakang kiri, dan A1 ke C4 itu langkah serong belakang kanan. Nah, itu adalah pola lantai dari silat. Nah, di era globalisasi sekarang ini tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri dari pencaksilat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Nah, bagaimana energi listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita? Nah, coba kalian perhatikan teks tentang menyalurkan energi listrik pada halaman 25. Silakan kalian buka pada halaman 25 ini terdapat bahwa listrik itu memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi ini terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air, sungai atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan aliran angin atau PLTA dan lain sebagainya. Nah, setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit energi, listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET, yang menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit. Nah, setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk itu energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah atau sudah menjadi 20. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah atau 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Nah, adik-adik, tentunya adik-adik kalau kita sudah merasakan manfaatnya itu, nah adik-adik, kita sekarang pastinya sudah merasakan manfaat dari listrik tersebut ya. Nah, kalau misalnya tidak ada listrik, wah, hidup kita itu bisa kacau ya adik-adik. Nah, malam hari kalau misalnya tidak ada listrik, itu malam hari menjadi gelap gulita. Kita tidak bisa nonton TV, tidak bisa mengerjakan tugas, tidak bisa
bermain atau menggunakan handphone apabila baterainya lowbat. Nah, adik-adik, jadi sudah banyak hal yang tidak bisa kita lakukan tanpa adanya listrik. Sekarang adik-adik kerjakan dan jawablah pertanyaan ini berdasarkan teks yang tadi di atas. Dan soal yang pertama itu, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Dan yang kedua, apa fungsi dari sutet pada sistem transmisi energi listrik? Dan yang ketiga, mengapa energi listrik itu dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Dan bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Silakan kalian jelaskan dengan singkat dan bisa kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Dan ini tugas bisa dikumpulkan, bisa dikirim ke mem atau wali kelas kalian, dan kalau bisa dikirim ke ibu juga atau dikirim lewat menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah, untuk yang kedua ini juga bisa kalian bacalah kembali teks tersebut dengan teliti dan bisa kalian tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dan teks tersebut pada diagram. Misalnya pada paragraf pertama itu tentang topik masalah, sedangkan untuk paragraf kedua yaitu deret penjelas, sedangkan paragraf ketiga yaitu kesimpulan atau pesan atau pendapat pribadi dari penulis. Nah, selanjutnya kalian bisa perhatikan pada halaman 25 dan 26 ini. Kalian bisa di sini terdapat bahwa komponen utama pada proses penyaluran listrik ini adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator, penaik dan penurun tegangan. Siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Silahkan kalian baca secara singkat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuanmu. Nah, di sini terdapat teks atau suatu bacaan pada halaman 25 sampai 26 Nah, Nikola Tesla ini adalah seorang berkebangsaan Yugoslavia. Dia adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola ini memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michel Faraday itu menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, PLTA yang pertama di dunia. PLTA tersebut dimanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Nah, berkat penemuan Nikola Tesla ini, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik ya adik-adik. Nah, sekarang coba kalian tuliskan dengan runtut proses penyaluran energi listrik yang telah dihasilkan oleh pembangkit listrik mikrohidro. Oke, itu juga termasuk tugas kalian. Bisa kalian kerjakan dan bisa kalian tulis di buku catatan atau tugas kalian. Itu bisa dikumpulkan agar ibu bisa memberikan nilai kepada kalian. Oke, anak-anak, itulah materi kita pada hari ini. Terima kasih. Ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini?
Ya, kita simpulkan bersama-sama. Hari ini kita sudah belajar tentang energi listrik dan siapa penemu dari sistem pembangkit transmisi atau sistem pembangkit listrik ini, yaitu Nikola Tesla. Dan kita juga sudah belajar tentang pencaksilat. Pencaksilat, jenis-jenis dari pencaksilat itu terdiri dari 3, yaitu kuda-kuda tengah, kuda-kuda depan, kuda-kuda samping. Itu merupakan 3 jenis kuda-kuda dalam pencaksilat. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa pimpin doa? Oke, baik, Ibu pimpin saja. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk anak-anak. Semangat dalam mengerjakan tugas. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak.